Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana yang dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyasa, pada tahun 2005, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising prices. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. D. Meningkatkan standar pendidikan atau educational standard. E. Meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan F. Meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau high educational. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin pada tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas 2, yaitu dasar 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin 2010 menyebutkan 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin pada tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan terdiri atas itu A. Dasar yuridis yaitu yang meliputi 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945 dan ketiga itu peraturan perundang-undangan. Dan dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. 3. Sumber keuangan sekolah. Itu ada yang pertama orang tua, kedua pemerintahan pusat, 3. Pemerintah daerah, keempat masyarakat, 5. Fasilitas sekolah, 6. Siswa, dan 7 itu pemilik sekolah atau yayasan. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Itu ada pertama pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Fatah pada tahun 2009. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro itu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut Publisbank pada tahun 2005. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini pada tahun 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002, sarana adalah segala sesuatu atau bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dari pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang dapat diperlukan. Jadi, dari pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan itu berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru, pada tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Sedangkan menurut Diwantara dan Sumarto pada tahun 2004 mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana itu ada dua. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan kedua, itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana, yaitu ada 4. 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. Dan 4. Yaitu dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman atau standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek, yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 4-5 tahun, dan jangka panjang itu 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak, yaitu terdiri dari barang habis pakai. B. Barang tidak habis pakai. Dan C. Barang tidak bergerak, yaitu terdiri dari tanah dan bangunan. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 itu sebagai berikut. Itu 1. Pembelian, 2. Pembuatan sendiri, 3. Penerimaan hibah, 4. Penukaran, 5. Pendaur ulangan, 6. Pinjaman, dan 7. itu penyewaan. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu berasal Latin yaitu inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.
C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan D. Yaitu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa pada tahun 2005 antara lain sebagai berikut. A. Perawatan terus-menerus, yaitu teratur dan rutin. B. Perawatan berkala. C. Perawatan darurat. Dan D. Itu perawatan preventif. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi pada tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 itu ada 3. 1. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. 2. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan ketiga yaitu membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.